Welcome to Malas Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan merecap film A Day atau Haru di judul Koreanya. Ini film thriller yang penuh detail lingkaran waktu, bre. Jadi jangan sampai di skip karena tiap menit adalah poin penting untuk ending. Ya udah, let's go. Kita langsung mulai aja deh filmnya. Diawali dengan suasana di dalam pesawat di mana Pak Kim Jong Yong sedang tertidur pulas di kursinya. Tak lama seorang pramugari mendatanginya untuk meminta tanda tangan. Ternyata Pak Kim adalah seorang dokter bedah yang sangat populer, bre. Dia baru saja pulang dari tugasnya yang menjadi relawan untuk PBB. Pak Yong-sun adalah bawahannya sekaligus manajernya. Dia selalu mendukung apapun yang dikerjakan Pak Kim, termasuk melayani fans hingga menjaga popularitasnya. Tak lama setelah itu, pesawat pun landing. Ketika membuka ponsel, Pak Kim menyadari bahwa putrinya sudah mengirimi beberapa pesan yang belum dibalas, bre. Karena memang Pak Kim adalah orang yang sangat sibuk. Dan inilah Kim Eun-jong, anak satu-satunya Pak Kim. Eun-jong selalu membanggakan ayahnya di hadapan teman-temannya. Walaupun temannya ini gak ada yang pernah melihat ayah Eun-jong masuk televisi, tapi Eun-jong selalu iri dengan ayah temannya yang setiap hari ada untuk mereka. Hal ini sekali lagi karena memang Pak Kim adalah orang yang super sibuk, yang bahkan tak hadir dan merayakan ulang tahun Eun-jong. Dan karena ini Eun-jong terus mengabaikan telepon dari ayahnya. Yong-sun menawarkan pintu VIP agar lebih cepat karena sepertinya Pak Kim terburu-buru dan ingin segera menemui Eun-jong. Tapi ternyata Pak Kim menolaknya, bre. Jalani semuanya dengan santai aja, nggak usah terburu-buru. Di perjalanan menuju pintu keluar bandara, Pak Kim dikagetkan dengan seorang anak yang tersedak permen. Jiwa dokternya pun langsung meronta-ronta dan segera menolong anak itu. Yang paling semangat dengan aksi heroik Pak Kim, ia si Yong-sun ini. Dia bahkan mendorong orang-orang yang ada di situ untuk mengunggah aksi Pak Kim ke media sosial mereka biar semakin terkenal. Ya wajar aja sih, namanya juga manajer kan. Bukannya langsung pulang, Eun-jong mampir untuk bermain game dan tetap mengabaikan panggilan dari Pak Kim. Rencana awal ingin segera pulang dan merayakan ulang tahun Eun-jong yang terlambat, justru Yong-sun malah memanggil pers untuk mewawancarai Pak Kim. Dan ini tanpa sepengetahuannya Pak Kim ya, karena kalau Pak Kim tahu udah gak bakal dia mau. Tapi karena itulah teman-teman Eun-jong jadi percaya kalau ayah Eun-jong adalah dokter terkenal setelah diliput di saluran televisi. Saat diwawancarai tentang motivasi Pak Kim menjadi sukarelawan di PBB adalah karena saat itu Eun-jong pernah sakit. Tapi belum juga menyelesaikan kalimatnya, Yong-sun memotongnya dengan kalimat canda. Entah kenapa. Karena itu Eun-jong jadi malu. Sebenarnya bukan hal yang patut dibesar-besarkan sih. Namun ini adalah wujud manjanya Eun-jong ke ayahnya yang jarang ada waktu untuknya. Dan jika masih mau diakui ayah, Eun-jong meminta Pak Kim untuk bertemu siang nanti jam 12. Dan jangan lupa hadiahnya. Betapa senangnya Pak Kim karena akan segera bertemu putrinya yang sudah cukup lama dia tinggal. Eun-jong juga dengan riang gembira di perjalanan. Pak Kim adalah orang yang menghargai waktu, bre. Seperti yang aku bilang tadi, santai dan tidak terburu-buru. Di tengah perjalanan, Pak Kim melihat ada kecelakaan yang melibatkan mobil taksi orange yang menabrak tumpukan beton di bahu jalan. Terlihat kondisinya cukup urgent. Pak Kim lalu keluar dari mobil dan mencoba memberikan pertolongan pertama pada korban. Tak lama mobil pendukung ambulan pun datang. Pak Kim langsung meminta apa-apa yang dibutuhkan dari mobil ambulan tersebut. Tapi sayang, korban yang berada di kursi penumpang taksi ini sudah meninggal. Sehingga harapan kini hanya tinggal ada di Pak sopir. Setelah itu mobil utama ambulan dan damkar juga sampai. Di perempatan depan, Pak Kim melihat korban yang sepertinya terlibat kecelakaan dari taksi itu juga. Dirinya segera menuju ke korban tersebut. Namun Pak Kim menyadari bahwa ini sudah waktunya bertemu Eun-jong. Dia mengurungkan niatnya dan menelpon Eun-jong untuk meminta maaf karena keterlambatan ini. Namun yang mengangkat teleponnya bukanlah Eun-jong, melainkan orang lain. Orang di telepon mengatakan Eun-jong mengalami kecelakaan. Dan setelah diperhatikan lagi, ternyata Eun-jong adalah korban kecelakaan di perempatan depan, bre. Pak Kim pun berlari menghampiri Eun-jong yang sayangnya sudah terlambat.
Enjong sudah tak bernyawa setelah mengalami kecelakaan yang cukup parah. Pak Kim masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia shock berat, bahkan belum bisa memproses apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba Pak Kim terbangun lagi dari tidurnya di dalam pesawat. Sepertinya itu semua adalah mimpi buruk, bre. Namun kok ya hampir semua kejadian sama persis. Mulai pramugari yang meminta tanda tangan hingga apa yang dikatakan Yongsun, semua sama. Bahkan kejadian bocil keselak permen juga kembali terjadi. Bedanya kali ini Pak Kim mengetahuinya lebih awal. Juga konferensi pers dadakan ulah Yongsun itu kembali terjadi. Di sini Pak Kim menyadari ada yang aneh. Dan jika semua ini benar, maka Enjong akan terlibat kecelakaan. Dia pun langsung meninggalkan pers. Ketika di dalam mobil, Enjong mengiriminya pesan yang berbeda. Kalau sebelumnya Enjong mengirimi pesan bahwa dia malu dengan celetukan Pak Yongsun, kini Enjong malu karena Pak Kim tak mengatakan apapun di pers yang ditayangkan langsung tersebut. Yang berarti situasi bisa sangat berbeda tergantung apa yang dilakukan Pak Kim. Mimpi ini kok nyata banget ya. Enjong dan Pak Kim berjanji akan bertemu di jam 12 siang seperti di awal tadi. Bedanya Pak Kim kini lebih mempercepat semuanya. Hal yang bisa di skip, dia skip. Namun saat di tempat kejadian sudah terlambat. Enjong sudah tergeletak tak bernyawa lagi. Dan bre, ingat ya, ini adalah time loop yang pertama. Tak lama Pak Kim kembali terbangun di dalam pesawat. Dan ini adalah time loop kedua. Kali ini Pak Kim lebih memahami situasi walau masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia lebih mempercepat semuanya hingga waktu kematian Enjong bisa terkejar. Pak Kim bahkan mengambil permen anak-anak di gate bandara biar dia nggak keselak lagi, ngerepotin emang bocil ini. Kali ini Pak Kim langsung memilih jalur VIP dan segera masuk ke mobilnya sambil menelpon Enjong yang tak kunjung diangkat. Dia memberitahu Enjong lewat pesan untuk membatalkan semua dan melarang Enjong pergi ke tempat mereka akan bertemu. Walau saat itu Enjong belum membicarakan hal ini. Kali ini pers terkena prank karena Pak Kim sudah tidak ada di bandara, bre. Sebenarnya variabel ini membuat Enjong cukup sedih. Sang ayah tak ikut konferensi pers di TV yang padahal sudah dijadwalkan. Enjong pun langsung menelpon Pak Kim untuk mengutarakan kekesalannya. Tapi ya mau gimana lagi, semua ini untuk kebaikan Enjong sendiri. Dan Enjong dengan keras kepala akan tetap menunggu ayahnya. Pak Kim mempercepat laju mobilnya. Dia bahkan tak membayar uang tol dan menyetir seperti orang ODGJ. Dia melaju kencang di jalur tikus. Pada akhirnya, aksi Pak Kim juga tak membuahkan hasil. Dia terlambat untuk menyelamatkan Enjong. Time loop ketiga dimulai. Karena sudah cukup memahami situasi, Pak Kim men-skip segala hambatan. Akibatnya dia terlalu sembrono dan semaunya menggunakan jalan, bre. Dia bahkan mengalami kecelakaan tunggal yang justru menghambat perjalanannya. Aduh Pak Kim. Beliau kemudian memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki menuju TKP. Seperti yang kalian tebak, Pak Kim sudah terlambat. Bahkan sangat terlambat kali ini. Time loop keempat ini Pak Kim jauh lebih cepat tentu saja. Kali ini dirinya lebih strategis. Dia mencatat nomor telepon si sopir taksi untuk mencegah kejadian kecelakaan di time loop berikutnya. Di time loop kelima, ketika keluar dari bandara, Pak Kim segera menelpon sopir taksi dan meyakinkannya bahwa dia akan mengalami kecelakaan di jalan bla 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 bla. Ya siapa juga yang akan percaya dong. Teleponnya pun ditutup. Pak Kim langsung berlari sambil mengambil permen bocil keselak itu. Sementara Enjong dengan santainya berjalan sambil mendengarkan musik. Pak Kim kali ini melewati rute yang sama sekali berbeda dari time loop sebelumnya, bre. Entah apakah ini akan berhasil, gak ada yang tahu sampai benar-benar dicoba. Terlihat Enjong akan menyeberangi perempatan, dan sepertinya kali ini akan berhasil, bre. Roman-romannya bakal selamat ini si Enjong. Nah di sana Pak Kim melihat taksi orange yang melaju kencang. Alih-alih berhasil menyelamatkan Enjong, justru Pak Kim melihat secara langsung bagaimana Enjong mengalami kecelakaan yang brutal itu dan terpental beberapa meter ke atas sebelum akhirnya jatuh dan menghantam aspal. Ironis. Yang bisa dilakukan Pak Kim hanyalah rasa penyesalan yang dalam. Tak lama kemudian Pak Kim dihampiri oleh seseorang pria bernama Lee Min-chul. Dia bilang pada Pak Kim, "Apa kau tak ingat aku?" Ternyata Min-chul adalah sopir ambulans yang pertama datang itu, bre. Dia juga mengalami dan menyadari time loop selama ini. Dan penumpang di kursi belakang yang meninggal itu adalah istrinya Min-chul.
Mincul mengalami kejadian yang sama dengan Pak Kim. Dia kembali terbangun dari tidurnya pagi itu, lalu mengalami hal yang sama termasuk kematian istrinya. Beberapa time loop yang terjadi pada Mincul membuatnya melakukan apapun untuk menyelamatkan sang istri. Dan dari semua hal yang terus berulang itu, hanya Pak Kim yang dilihatnya sangat berbeda. Disitulah Mincul sadar bahwa Pak Kim mengalami apa yang dialami. Barulah setelah sedikit memahami situasi, Pak Kim meminta bertemu dengan Mincul di suatu tempat di time loop berikutnya. Di time loop ke-6, tujuan Pak Kim kini berbeda. Dia lebih dulu bertemu Mincul untuk mempercepat penyelesaian masalah ini. Pak Kim bilang bahwa sepertinya kecelakaan ini tak bisa dihentikan, dan Pak Kim sadar bahwa pengulangan waktu ini tak akan pernah berhenti sampai mereka bisa menyelamatkan anak Pak Kim dan istri Mincul. 해봤잖아. 가봐야 소용없어. 그럼 여기를 생각해봐. 왜 우리 둘만 하루가 돌겠냐고. 네 와이프하고 내 딸 구하라는 거야. Mincul sudah mau menyerah karena apapun yang ia coba selalu terlambat seolah nggak ada jalan. Sehingga sekarang adalah bagaimana cara agar istri Mincul tak naik taksi orange tersebut. Karena jika itu tak terjadi, maka kecelakaan juga nggak akan terjadi. Pikir mereka. Saat Mincul akan menelpon sang istri, dia baru ingat bahwa mereka sedang bertengkar. Jadi nggak akan pernah diangkat teleponnya. Akhirnya Pak Kim akan mencoba menelpon istri Mincul di time loop ke-7. Dan jika itu tetap tak diangkat, maka satu-satunya cara adalah mencegah Enjong pergi ke TKP. Di time loop ke-8, Pak Kim memiliki rencana untuk menggunakan pers. Dia berbicara pada Enjong untuk merubah tempat pertemuan mereka ke Central Park. Dia mengulur waktu 30 menit dari waktu yang sebelumnya dijanjikan. Dan sekali lagi, Enjong malah bad mood karena malu kok janjiannya di TV banget gitu. Emang ini anak cewek ngambekan ya? Dan disinilah Pak Kim bisa menelpon istri Mincul yang bernama Jong Mi Kyung. Terdengar di sana Mi Kyung sedang menghentikan taksi. Tanpa mendengarkan perkataan Pak Kim, Mi Kyung mematikan ponselnya dan lagi-lagi semuanya gagal. Time loop ke-9 mereka sudah lelah. Mereka sengaja membiarkan kecelakaan terjadi sambil memikirkan jalan keluarnya. Dan selama Enjong dan Mi Kyung belum selamat, maka time loop tak akan pernah berhenti bre. Dan film ini juga makin panjang. Di time loop ke-10 Pak Kim semakin menggebu-gebu di hadapan pers ketika meminta Enjong mengganti tempat pertemuan mereka ke Central Park. Sikap itu justru membuat Enjong kembali jadi sangat malu dan bad mood lagi. Aduh capek lah pokoknya, capek mending rebahan dah. Di time loop ke-11, Pak Kim menekankan pada Enjong bahwa dia tak akan terlambat kali ini. Pak Kim juga meminta dengan keras pada Mi Kyung untuk tak naik taksi. Di sisi lain, Mincul sudah di titik akan mencoba segala cara untuk menghentikan semua ini. Dia memutuskan segera mencari taksi yang ditumpangi Mi Kyung. Namun Mincul menggunakan cara yang agak ekstrim pemirsa. Dia menggepok kepalanya sendiri dan membuat laporan palsu kepada polisi bahwa dirinya adalah korban tabrak lari dari sebuah taksi orange dengan plat 34BA 3829 di dekat sekolah SMA. Dia berharap polisi segera menemukan taksinya dan dengan ini kecelakaan tak akan pernah terjadi. Kepolisian pun bergerak cepat. Kemudian kita diperlihatkan dengan kilas lalu Mincul bersama Mi Kyung. Perdebatan mereka ternyata tentang keinginan Mi Kyung memiliki bayi, namun tidak untuk Mincul. Dia berpikir rasional bahwa uang mereka masih belum cukup untuk merawat bayi. Karena itulah mereka bertengkar bre. Sementara Mincul menunggu kabar dari polisi, Pak Kim sudah on the way ke TKP. Dan gak ada yang terjadi di jam 12.00. Ternyata polisi juga belum menemukan taksi tersebut. Tidak ada kecelakaan sama sekali. Hal ini tentu cukup aneh. Tak lama setelah itu, Enjong mengirim pesan bahwa gara-gara pers, Pak Kim semua orang menelponnya. Dan sekarang Enjong sedang menunggu di Taman Central Park sesuai yang diminta Pak Kim. Wah, sepertinya udah berhenti nih. Semua orang kelihatannya akan selamat dan kita semua jadi lega. Bahkan Pak Kim dan Mincul udah bikin janjian nanti akan ketemu dan makan-makan. Nah, di saat Pak Kim akan bertemu Enjong, di waktu yang sama polisi menemukan taksi orange yang dimaksud. Namun ada hal yang aneh. Ketika polisi akan bertanya, taksi orange itu langsung tancap gas dan kabur. Aneh banget kan? Di radio terdengar kabar bahwa taksi orange itu sedang kabur menuju Central Park. Waduh, mana sekarang Pak Kim lagi nyari Enjong tapi belum ketemu lagi. Mincul pun menelpon Pak Kim untuk memberitahunya. Tapi tak tersambung karena Pak Kim menerima telepon yang lain. Lelaki di dalam telepon bilang bahwa dia melihat wawancara Pak Kim yang sengaja merubah tempat pertemuannya dengan Enjong. Tidak ada yang bisa dilakukannya, semua sia-sia
dia menunggu kematiannya sekarang. Lanjut si orang misterius di telepon itu. Dia melanjutkan, Enjong harusnya meninggal 3 tahun lalu. Waduh, sepertinya nggak cuma mereka berdua nih yang sadar ya. Aduh, seru. Kita lanjut dulu. Si sopir taksi melaju kencang menuju Central Park, sementara Mincol juga melaju kencang untuk menghentikan semuanya. Singkat cerita, taksi orange itu sudah sampai di Central Park dan mulai ugal-ugalan di antara pejalan kaki yang ada di sana. Pak Kim pun berlari sekejang mungkin menghampiri Enjong yang ternyata sedang membaca komik, memperingatkannya untuk segera berlari. Pak Kim berhasil menggapai Enjong, namun taksi itu juga sudah sangat dekat. Kemungkinan keduanya tidak selamat bre, karena Pak Kim kembali mengalami time loop. Di time loop ke-12, Pak Kim dan Mincol menyadari satu poin penting. Ini semua bukanlah kecelakaan, ini disengaja. Karena di time loop sebelumnya, ketika Mincol memeriksa taksi yang menabrak Pak Kim dan Enjong di Central Park, istrinya sudah dalam keadaan meninggal karena dicekik. Barulah mereka menyadari bahwa tak hanya mereka berdua yang harinya terulang. Si sopir taksi juga mengalami hal yang sama. Tapi apa motifnya membunuh Enjong dan juga Mikyong? Sopir taksi melihat wawancara Pak Kim di TV, sehingga selama ini mereka tak bisa menghentikannya. Yang berarti si sopir taksi pernah mengenal dan bertemu dengan mereka berdua. Time loop ke-13, sepertinya rencana mulai matang. Mincol kembali pergi ke kantor polisi. Namun kali ini dia yang melakukan tindak kriminal. Entah apa rencananya. Di waktu yang sama Pak Kim pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja. Entah dia mencari apa. Hal yang sama dilakukan Mincol. Setelah berhasil melumpuhkan polisi, dirinya mengutak-atik komputer dan mencoba mencari sesuatu. Ternyata bre, 3 tahun lalu Enjong menerima donor organ. Namun ternyata setelah semua proses selesai, wali si pendonor tak menyetujuinya. Sementara Mincol 3 tahun lalu pernah hampir mengalami kecelakaan. Dirinya selamat, tapi mobil yang hampir ditabraknya terguling. Korbannya adalah ayah dan anaknya. Kondisinya sangat parah bre. Bahkan anaknya diambang kematian. Dan ternyata korban kecelakaan itulah yang mendonorkan organ kepada Enjong. Jadi memang semua ini berkesinambungan dan ada benang merahnya. Mincol berusaha melihat siapa pemilik mobil yang pernah terlibat kecelakaan dengannya dulu. Dan diketahui pemiliknya adalah seorang ayah bernama Kang Sik. Kang Sik ini adalah sopir taksi yang berhasil membunuh Enjong dan Mikyong berkali-kali, namun waktu selalu terulang. Dia sangat membenci Dr. Kim yang kini menjalani kehidupannya dengan sangat baik, bahkan jadi calon penerima penghargaan Nobel lagi. Di satu kesempatan Pak Kim pergi ke rumah Kang Sik. Di sana dia menemukan foto anak Kang Sik yang mengingatkannya dengan pendonor jantung Enjong. Pak Kim juga menemukan beberapa artikel dan semua hal yang berkaitan dengannya. Tak lama Mincol datang. Dia meminta penjelasan pada Pak Kim apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata bre, kan anaknya Kang Sik ini udah gak bisa ditolong tuh. Sementara Enjong dalam kondisi kritis membutuhkan donor jantung. Karena waktunya sangat mepet, jadi Pak Kim membuat Kang Sik yang masih terbaring koma pasca kecelakaan memberi cap jempol ke dokumen terkait. Dalam kasus ini tentu Pak Kim sangat salah, karena menerima donor tanpa konsen pendonor maupun walinya itu melanggar hukum. Mendengar itu Mincol menghajar Pak Kim. Karena gara-gara Pak Kim semua ini terjadi. Padahal keteledoran mengemudi Mincol memiliki peran yang gak kalah besarnya juga loh. Sebenarnya Kang Sik gak mau melakukan ini semua, tapi ini semua demi membalaskan dendam anaknya yang jadi korban. Bangun di time loop ke-15, Pak Kim hanya bisa menangis. Sedangkan Mincol masih berusaha menghentikan semuanya. Tapi tetap saja kecelakaan tak terhindarkan. Kemudian Mincol masuk ke dalam ambulan dan berbicara pada Kang Sik yang sedang sekarat. Dia bilang istrinya tak salah apapun. Mincol berusaha sebisanya. Dia mencoba mencegah kecelakaan seawal mungkin. Sedangkan Pak Kim tak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Karena mau gak mau ini semua adalah kesalahannya. Dan hanya bisa menonton kembali hari di mana Enjong sedang sekarat. Mincol berusaha mencari titik awal Mikyong naik taksi, tapi sulit banget ketemu. Di looping selanjutnya, Pak Kim hanya bisa melamun tanpa tahu harus berbuat apa. Dia nggak peduli lagi dengan sekitarnya bre, walau hati kecilnya tetap tak bisa abai. Pak Kim dan Mincol pun sama-sama frustasi. Menurut Pak Kim meminta maaf adalah jalannya, sementara Mincol punya keyakinan lain. Mincol berusaha dengan caranya dan Pak Kim dengan caranya sendiri. Jadi terpecah belah nih mereka berdua. 그래도 내가
내가 할 수 있는 네가 기만 찾으면 된다고! 그런다고 그날 문제가 아니야! Kali ini Pak Kim benar-benar menolong Kang Sik. Dia mengoperasi Kang Sik sendiri. Ketika Kang Sik sadar dan menanyakan kenapa Pak Kim menyelamatkannya, Pak Kim mengakui kesalahannya langsung dan meminta maaf. Namun tak mudah bagi Kang Sik memaafkan Pak Kim begitu saja. Ketika Kang Sik mengingat Haru, nama anaknya yang kemudian dijadikan judul film ini, rasa marahnya tak terbendung. Ketika Kang Sik bilang jika ada kesempatan lagi dia akan tetap membunuh Enjong. Di situ Pak Kim tak lagi kasihan dan meminta maaf. Dirinya benar-benar marah saat itu. Tak lama Mincul menelpon Pak Kim dan bilang bahwa dirinya tahu posisi Mikyong sehingga semua ini bisa dihentikan. Tapi hal aneh terjadi. Biasanya proses looping akan dimulai ketika pukul 12.30. Namun kali ini hampir jam 1 tapi masih belum berakhir. Padahal Mincul udah punya caranya, tinggal looping kembali aja. Tapi kok nggak terjadi nih, aduh gimana ya? Barulah setelah Kang Sik meninggal, looping ke-17 dimulai. Ternyata patokannya adalah meninggalnya Kang Sik. Pak Kim diberitahu Mincul bahwa Mikyong sedang hamil. Jadi posisi Mikyong sebelum kejadian adalah di Dr. Opjin bre. Setelah memastikan Mikyong aman, Mincul berencana membunuh Kang Sik bagaimanapun caranya. Hal ini sangat bertentangan dengan Pak Kim dong, karena yang membunuh tak akan benar-benar mengakhiri semuanya. Barulah Pak Kim mengingat dia pernah menghafal nomor telepon Kang Sik. Pak Kim pun langsung menghubungi Kang Sik. Dia bilang kepada Kang Sik untuk segera berlari karena Mincul akan segera membunuhnya. Belum selesai Pak Kim bicara, Mincul sudah menaiki taksi Kang Sik. Dan benar, Mincul berusaha membunuh Kang Sik, sementara Pak Kim dengan kecepatan penuh berharap semuanya belum terlambat. Yang membuat Kang Sik membenci Mincul adalah 3 tahun lalu saat kecelakaan, Mincul ada kesempatan untuk menolong, namun waktu itu dia panik dan lambat, sehingga nyawa Haru tak terselamatkan. Pertarungan sengit terjadi antara Mincul dan Kang Sik yang dimenangkan oleh Kang Sik. Dia lalu mengemudi dengan ugal-ugalan dan sekali lagi mengincar Enjong. Pak Kim dan Mincul mencoba mengejar dan menghentikan Kang Sik. Hampir saja Pak Kim mengulangi kesalahannya, namun kini dirinya nekat dan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan manuver cerdas, Pak Kim membuat mobil taksi yang ditumpangi Kang Sik terbalik dan Pak Kim untuk pertama kalinya berhasil menolong Enjong bre. Keadaan Kang Sik ini sangat parah. Pak Kim berusaha menyelamatkannya lagi karena jika Kang Sik meninggal, time loop akan dimulai lagi. Pak Kim bilang bahwa Haru ada di dalam tubuh Enjong. Pak Kim melanjutkan bahwa Haru ingin Kang Sik ini terus hidup. Itulah sebabnya hari itu terus berulang. Mengejar waktu, Pak Kim terus menarik Kang Sik yang terjepit agar bisa keluar meskipun sangat sulit. Di sisi lain, Mincul sedang menuju TKP dan akan membunuh Kang Sik. Untungnya, Mincul tak berhasil. Pak Kim dan Kang Sik berhasil keluar dan menghindar. Pak Kim berusaha menghentikan nafsu membunuh Mincul, tapi Mincul yang terlalu emosi justru tak sengaja menikam Pak Kim. Saat sekarat, Pak Kim bilang ke Mincul mereka tak bisa membunuh Kang Sik begitu saja. Di sana Pak Kim benar-benar mengakui semuanya ini adalah salahnya. Toh sekarang Mikyong dan Enjong juga masih hidup, jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Di sisi lain, Enjong berada di seberang jalan melihat kejadian itu dengan lempengnya. Kang Sik yang melihat itu segera menghampiri Enjong. Kang Sik menangis terseduh melihat Enjong, kemudian terjatuh. Di sisi lain, Enjong sebenarnya tahu kalau jantungnya adalah milik Haru bre. Jadi pasca operasi dulu, Enjong pernah mendatangi Kang Sik yang sedang terbaring dan berkata bahwa Haru kini bersamaku, jadi jangan tinggalkan kami. Kang Sik pun bangkit lalu memegang wajah Enjong, kemudian memeluknya. Dan momen itu sebenarnya bisa jadi ending dari semua ini. Sayangnya mereka berdua kembali meninggal setelah mobil di belakang yang tadi terlibat kecelakaan meledak. Dan mungkin ini adalah time loop terakhir. Pak Kim, Mincul, dan Kang Sik kembali terbangun seperti biasanya. Enjong masih dengan skenarionya, namun di tengah perjalanan, kini Enjong didatangi Kang Sik. Sementara Mincul akhirnya bertemu dengan Mikyong di depan dokter kandungan sambil mewek. Di satu sisi, Enjong mengirimi Pak Kim foto dirinya bersama Kang Sik. Semua hal berjalan baik bre, gak ada bocil keselak. Mincul juga memutuskan untuk punya anak, dan calon anaknya ini perempuan bre, yang akan dikasih nama Haru. Tak lupa Pak Kim mengiriminya pesan permintaan maaf. Scene memperlihatkan betapa cerianya Enjong yang sedang mengenal Haru dari cerita Kang Sik. Kang Sik sepertinya masih cukup bingung dengan apa yang dia lakukan sekarang. Namun mau gak mau ya, kenyataannya Haru sekarang berada di dalam tubuh Enjong. 저요 원래 방금 진짜 안 좋아하거든요.
인터넷이 엄청 땡기는 거예요. 여기 하루가 있어서 그런 거 맞죠? Sama dengan Mincul, Kang Sik juga mendapatkan pesan perminta maafan dari Pak Kim Bre. Di satu sisi, Pak Kim melakukan pengakuannya di hadapan pers dan dia siap menerima hukumannya. Film pun berakhir bahagia. Nah, itu dia cerita dari film A Day atau Haru Bre. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten berikutnya dari Males Nonton Full. See ya and bye-bye.